Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global. Di dalam kelompok ini, kami beranggotakan 5 orang, di antara lain yaitu Eliska Febrianti, Rosa Amelia, Sri Rahmawati Rizky, Firman Putra Arwanda, dan juga Kelvin Rivaldi. Yang pertama, definisi pasar global. Pasar global adalah sebuah pasar dengan transaksi antara penjual dan pembeli melingkupi cakupan dunia dari satu negara ke negara lain. Kemunculan pasar global dilatar belakangi oleh negara yang memiliki sumber daya alam terbatas. Setidaknya ada 4 faktor terjadinya pemasaran global, yakni perbaikan komunikasi dan transportasi, teknologi, perjanjian ekonomi regional, serta perkembangan ekonomi dunia. Maka, demi memenuhi kebutuhan penduduknya, terjadilah transaksi impor, yaitu membeli barang dari negara lain. Sebaliknya, ada transaksi ekspor ketika terjadi permintaan untuk memenuhi kebutuhan negara tujuan. Selanjutnya, kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global. Kehadiran globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan globalisasi pengaruh yang cukup besar di segala aspek kehidupan, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Salah satu manfaat globalisasi adalah meningkatnya produktivitas ekonomi yang memiliki arti kita dapat memproduksi dalam jumlah lebih banyak dengan besar usaha yang sama. Pakar ekonomi David Ricardo mengemukakan bahwa dalam dunia ekonomi terdapat comparative advantage atau keunggulan komparatif. Pada dasarnya, setiap negara memiliki keunggulan komparatifnya masing-masing. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun strategi guna memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global dari berbagai bidang. Salah satu bidang yang paling memberikan implikasi luas terhadap perkembangan globalisasi adalah di bidang ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia harus siap menghadapi pasar global. Maka dari strategi yang dilakukan diantaranya, yang pertama yaitu peningkatan daya saing ekonomi, yang kedua peningkatan lajur ekspor, yang ketiga pemberdayaan UMKM, yang keempat perbaikan infrastruktur, dan yang terakhir yaitu ketahanan ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi Good Corporate Governance. Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah pada semua pemangku kepentingan. Tujuan utama dari Good Corporate Governance adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan, yaitu check dan balance untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan, namun tetap mendorong terjadinya pertumbuhan pada perusahaan. Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan, sehingga jalannya bisnis perusahaan tersebut dapat memfasilitasi perusahaan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu menjamin adanya keseimbangan di antara berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan, termasuk menghargai hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengungkapan dan transparansi dalam setiap informasi, seperti informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, maupun pemangku kepentingan, termasuk juga transparan dalam membuat suatu keputusan. Selanjutnya yaitu ada 4 komponen yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu yang pertama ada fairness atau keadilan, transparansi atau transparan, accountability atau akuntabilitas, dan responsibility atau tanggung jawab. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG ini secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Keempat komponen tersebut menjadi awal dalam menentukan setiap langkah yang akan diambil oleh segenap jajaran manajemen dan karyawan perseroan. Komponen yang pertama yaitu ada keadilan.
Keadilan ini yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas. Komponen yang berikutnya yaitu transparansi. Transparansi ini berupa komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan, biasanya disebut stakeholders, mengenai keadaan keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas, dan tepat waktu. Komponen yang ketiga yaitu ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini yang menjamin tersedianya mekanisme peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubung dengan aktivitas operasional perseroan. Lalu komponen yang terakhir yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini yang mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial. Penerapan implementasi Good Corporate Governance. Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan corporate governance dengan sungguh-sungguh, sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan corporate governance demi terwujudnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Kendala ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kendala internal, lalu yang kedua kendala eksternal, dan yang terakhir kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan tata kelola perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Percayalah, kita mampu jika kita memang bersungguh-sungguh mau melakukannya. Jika prinsip GCG ini dilakukan secara bersungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya. Secara eksternal, perusahaan akan lebih dipercaya investor, yang berarti nilai pasar sahamnya akan terus membumbung. Mitra kerja pun tak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok memiliki pegangan yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diperlakukan secara adil, sehingga bisa memberikan harga yang terbaik yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Para kreditur pun memiliki kepercayaan tinggi untuk mengucurkan kreditnya yang meningkat, yang mungkin kita perlukan untuk perluasan usaha.